Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Chandra Semana Putra, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan menerangkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4, yakni keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini saya difasilitatori oleh Bapak Muisman dan pengajar praktek saya yakni Ibu Putri Indah Anggraini. Keterkaitan modul 1.1. Yang pertama, modul 1.1 yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 yakni visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Tujuan akhir dari modul 1.4 yakni pada akhirnya akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila, di mana murid akan memiliki karakteristik pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang pada anak, alam, dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada murid, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih, sedangkan guru ibarat petani. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai-nilai hidup guru penggerak. Yang pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif dan teori kontrol? 1. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kelima, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan dan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah
ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga rest. Ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami atau saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah untuk membentuk disiplin siswa. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas segala permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan yang saya alami, saya merasa benar-benar dengan tindakan saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan itu kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mengimplementasikan posisi sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan strategi segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahan berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik untuk semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana juga sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, sekian dari saya. Salam guru penggerak.